Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng Rahayu semua santri dan murid. Video ini dengan judul Salah Siapa. Nah, keren para santri dan murid. Sesuai dengan judul Salah Siapa, inilah yang sering terjadi terutama di negara Kesatuan Republik Indonesia. Manusia atau orang-orang yang korban tulisan, korban kitab, sehingga mudah membuat kesimpulan menyalahkan banyak orang, ya. Melalui video ini guru memberikan suatu konsep atau pemahaman atau analisa sejarah kesalahan dari mana. Semoga ini nanti menjadikan cara dan tolak ukur sebagai manusia, ya. Satu contoh dengan kata yang disebut siapa yang salah. Ada dua negara yang sudah terjalin hubungan sangat baik. Negara itu negara Belanda dan negara Kesatuan Republik Indonesia. Sejak adanya VOC sampai sekarang terjalin, terutama tentang sejarah dan budaya. Sedangkan juga benda-benda peninggalan dari Jawa sudah banyak yang di sana. Sehingga terjalinlah hubungan itu yang sangat erat para pemirsa. Dengan terjalin hubungan sangat erat itu, negara Belanda ingin mendapatkan pemahaman atau ingin observasi mendalami apa yang ada dan apa yang terjadi di negara Kesatuan Republik Indonesia, hingga dia selalu ingin tahu. Sehingga dengan ingin tahunya negara Belanda, dia mengutuslah seorang utusan datang ke negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan dibiayai dan diberikan modal uang yang sangat cukup banyak demi observasi apa-apa yang ada di Pulau Jawa. Datanglah utusan dari Belanda itu ke Pulau Jawa. Disambutlah dari tim yang di Indonesia biasanya kalian menyebut adalah Mr. Gaiden. Apa mbakung Mr. Gaiden? Mr. Guide adalah orang yang pekerjaannya menerima turis asing yang sekaligus memandu apa-apa yang dibutuhkan dari turis asing. Dari perjalanan negara Belanda, dari negara Belanda ke Indonesia, si turis ini dari Belanda ingin tahu keadaan satu karakter penduduk yang ada di Pulau Jawa, sekaligus ingin tahu apa saja budaya-budaya lebih dalam, sehingga datanglah kembali ke Pulau Jawa. Perjalanan pertama, hari pertama, Mr. Belanda dengan Mr. Gaiden diajaklah di suatu tempat untuk mengenal keadaan wilayah Pulau Jawa, sehingga ingin mendapatkan pengetahuan yang lebih. Akhirnya yang diharapkan adalah sesuatu flora dan fauna. Dengan Mr. Gaiden, turis yang dari Belanda diajaklah di kebun binatang. Di situ banyak macam jenis hewan binatang yang ada di Indonesia dikumpulkan menjadi satu. Sehingga mulai gajah, mulai banyak spesies yang lain, sehingga dia sangat memahami begitu indahnya, begitu kaya rayanya bangsa dan negara Republik Indonesia. Si turis ini terkagum-kagum para santri dan murid, hebat. Sungguh hebat bangsa Indonesia, sungguh hebat Pulau Jawa. Namun dari perjalanan itu, si turis ini agak penasaran. Dalam berjalan dengan perlahan, dia ingin menanyakan ada tempat yang tidak sama dengan yang lain. Di situ ada tempat khusus, tempat A, B, dan C. Sehingga turis ini bertanya kepada Mr. Gaiden, Mr. Gaiden, ini kok ada hewan ini langka, kelihatannya di negara saya tidak ada. Ini bagi penduduk di Jawa ini namanya apa? Apa yang ingin diketahui para pemirsa dari turis Belanda ini? Dia ingin melihat itu binatang itu kalau tidur itu kepalanya di bawah. Di situ dari kerangkeng, dari tempat kurungan itu ditulis A. Jadi kerangkeng yang A itu, kurungan A itu menerangkan mengurung suatu hewan. Kita menyebutnya itu kalong. Nah, tahu para pemirsa kalong itu?
Kalong itu kayak bangsa kelelawar yang sangat besar, sayapnya lebar. Itu biasanya makan buah. Dari turis itu bertanya kepada si Gaden, Mr. Gate, ini binatang apa yang ribet? Ini bahasanya bahasa Jawa dikatakan. Mr. Belanda ini kalau orang Jawa nyebutnya ini kalong. Jadi si Belanda ini, si turis ini dia nganggut-nganggut kalong ya. Baik. Good. Nah, akhirnya dia berjalan di sisi yang lain, dia ingin melihat. Nah, lantas yang agak kecil ini apa Mr. Gate? Mr. Gate menerangkan kembali kepada turis yang dari Belanda, ini lebih kecil, satu spesies ini Mr. Belanda. Ini kalau orang Jawa nyebutnya ini codot. Apa para pemirsa? Codot. Akhirnya si turis dari Belanda, ini codot ya. Terus dia bertanya, ini makannya apa? Sama, ini hampir sama yang dimakan, ini seperti kalong, ini juga buah-buahan. Namun agak berbeda. Kalau yang kalong yang besar tadi di kurung yang A tadi, di kurungan A, itu biasanya di tempat-tempat yang agak berbaur hutan. Namun kalau untuk codot ini masih banyak di tempat lingkungan-lingkungan yang ada di Pulau Jawa. Pantesan di negara saya ndak ada Mr. Gate, iya. Dengan cerita ini akhirnya berjalan satu langkah, dua langkah. Ada sangkar lagi di sebelah, itu yang C. Ada satu spesies ini yang sama, para pemirsa. Akhirnya Mr. turis dari Belanda bertanya kepada Mr. Gaden, Mr. Gaden, ini kok sama ya, tapi bentuknya kok sangat kecil. Tidurnya sama ya, kepalanya kok di bawah. Mr. Gate menerangkan kepada turis dari Belanda, iya Mister, ini sama, ini satu spesies, satu kandung, satu bapak dan satu ibu ini. Cuma ini yang paling kecil. Nah ini namanya, ini beda. Kalau yang besar tadi di kurung A itu namanya kalong. Di kurung B itu namanya codot. Nah ini agak kecil. Ini namanya lowo. Nah apa pemirsa? Lowo. Nah sehingga Mister dari Belanda ini, lowo ya, ini lowo. Iya ini kecil. Akhirnya dari Belanda ini bertanya dari turis ini, Mr. Gate, yang kecil ini tidurnya seperti ini. Ini keluarnya malam ya? Iya. Yang dimakan apa? Nah ini beda. Mr. Belanda ini dari orang Jawa nyebutnya ini lowo. Ini keluarnya malam, biasanya menjelang jam 6 atau maghrib kalau di Jawa itu. Ini namanya lowo. Lowo ya, lowo. Terus yang dimakan apa? Diterangkanlah oleh Mr. Gaden, lowo ini dia makan atau konsumsi ini serangga. Kok bedanya jauh ya Mister? Iya, karena ini namanya sangat beda. Maka namanya lowo, yang dimakan ini serangga. Keluarnya gimana Mr. Gate? Iya tetap ini malam ini. Coba tidurnya seperti itu. Nah jumlahnya kok tidak banyak? Iya karena sulit sekarang dicari. Akhirnya Mr. Gate memberi pertanyaan. Mr. Belanda, dari 3 kurungan ini bisa dihafal tidak kira-kira nama, agar nanti buat laporan di Belanda biar paham. Saya catat aja Mr. Gate. Ya tolong dicatat aja, dicatat. Di kurungan A tadi disebut kalong. Nah, di kurungan B ditulis lagi codot. Yang di terakhir yang di C ditulis lowo. Nah, terus. Sudah Mr. Gate paham? Coba dihafalkan ya. Kalong. Yang kedua codot. Yang terakhir Mr. Belanda lowo. Nah, sudah hafal. Nah, dengan hafalnya itu berjalanlah dia mencari tempat yang lain. Dengan mencari tempat yang lain, Mr. Gaden bertanya sekaligus memberitahu, Mr. Belanda, saya tidak bisa menghantar lagi dengan perjalanan Anda. Anda saya hantar ke tempat hotel dulu. Besok saya jemput lagi karena saya ada keperluan
acara di dalam kampung saya. Akhirnya si Mister dari Belanda dia menyampaikan, saya tidak mau ke hotel, saya ingin ikut Mr. Gaden dimanapun karena saya ingin mengetahui seluk-beluk budaya dan kebaikan apa-apa yang ada di Jawa. Untuk melanjutkan cerita ini, ikuti bagian yang kedua. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.